Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran tematik kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Siap untuk melanjutkan pelajaran? Jangan lupa siapkan buku paketmu, buku LKS, alat tulis, dan buku tulisnya. Kita lanjutkan pada pelajaran tematik berikutnya. Kemarin kalian sudah mempelajari berbagai macam jenis hewan yang hidup di dataran tinggi, rendah, maupun di pantai. Kalian juga sudah mengetahui ciri-ciri hewan yang sehat dan terawat, juga hewan yang tidak terawat. Kalian sudah mempelajari jenis-jenis hewan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu hewan termasuk serangga yang mempunyai sayap yang indah. Kamu tahu apa itu? Betul sekali, itu adalah kupu-kupu. Nah, di Indonesia itu termasuk negara tropis, sehingga kupu-kupu banyak ditemui di seluruh wilayah Indonesia, baik dataran tinggi, rendah, maupun di daerah sekitaran pantai. Kupu-kupu itu sangat penting dalam penyerbukan tanaman. Jadi harus kita jaga kelestarian dari kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu mempunyai siklus hidup atau perputaran hidup. Yang pertama, dimulai dari telur kupu-kupu, kemudian menetas dan menjadi ulat atau larva. Nah, pada waktu menjadi ulat ini mungkin agak sedikit merugikan bagi petani karena ulat ini memakan banyak daun. Nah, kemudian nanti ada tahapan berikutnya yaitu menjadi kepompong. Nah, di bagian kepompong ini akan tertidur sejenak larva tadi. Kemudian akan merekah atau keluarlah kupu-kupu yang indah dari kepompong yang tadi tahap sebelumnya. Nah, itu adalah siklus dari hidup kupu-kupu. Nah, selanjutnya kupu-kupu ini karena mempunyai sayap yang indah, banyak diburu orang. Nah, ini akan menjadikan kupu-kupu nanti menjadi punah. Bagaimana caranya supaya kupu-kupu ini tetap ada? Yang pertama, biarkan mereka hidup bebas di alamnya. Yang kedua, pemerintah membuat cagar alam atau tempat pelestarian kupu-kupu. Kalau di Indonesia, cagar alam Batimurung merupakan tempat pelestarian kupu-kupu yang terletak di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, menetapkan kupu-kupu sebagai satwa yang dilindungi. Nah, ini oleh pemerintah. Jadi nanti kalau ada yang berburu kupu-kupu bisa mendapatkan hukuman. Kemudian, membuat penangkaran kupu-kupu. Nah, ini nanti salah satu upaya untuk melestarikan kupu-kupu. Nah, kamu nanti juga akan mempelajarinya itu lagi lebih dalam di buku paket atau LKS-mu. Dibaca dengan cermat. Kamu bisa melihat sumber lain seperti internet atau dan lainnya, melihat YouTube atau yang lain sebagainya. Nah, itu mengenai kupu-kupu. Dan itu tetap harus kita jaga anak-anak, karena setiap hewan tanaman yang ada di alam semesta merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jika salah satu hilang, maka akan terjadi ketidakseimbangan kehidupan. Itu dulu untuk tahap pelajaran kali ini tentang kupu-kupu. Kita bisa lanjut lagi untuk pelajaran berikutnya. Itu dulu yang mau aku sampaikan. Tetap semangat belajar, jangan lupa banyak membaca. Patuhi kedua orang tua, itu yang terpenting. Jaga kesehatan. Pakai masker jangan lupa.
Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.